Di bagian belakang ada sebuah gudang yang terkunci dengan gembok besar. Awalnya saya nggak menghiraukan gudang tersebut, sampai ayah saya berkata, "Serem ya, gedungnya bangunan Belanda. Di dalam gudang ini kayak ada yang kerja, tapi pintunya digembok." Seketika saya jadi fokus ke gudang tersebut. Dan benar saja, Saya dicekik sampai pingsan. Dalam kondisi itu dia bilang, "Kalian tidak akan selamat. Saya suka sama kalian." Lalu katanya sosok itu melempar 7 cincin ke wajahnya. Sutrisno kemudian menceritakan hal itu kepada pamannya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk goib. Mereka akhirnya melakukan Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 694. Yoi, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga lancar dan sehat selalu Amin. segala urusannya. Amin. Buat teman Kliwon yang sedang menonton dan pengen jadi narasumber bercerita bareng PMK di sini nih di tengah, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Itu dia. Let's go. Jangan lupa dikasih hype-nya dulu. Yap, silakan hype dan like video ini. Langsung aja ke cerita pertama episode 694. Assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu. Sebut aja nama saya Unge. Nah, bunga biasanya. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ketika jalan-jalan ke Jakarta. Pengalaman ini saya alami pada Desember 2021. Saat itu saya dan keluarga pergi ke Jakarta untuk sekedar healing, supaya nggak stres karena kerja terus. Saya pesan hotel melalui salah satu aplikasi booking hotel yang warna merah itu. Kebetulan saat saya booking, ada event 12-12 di aplikasi tersebut. Dan saya mendapatkan hotel murah di daerah Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Hayam Wuruk. Letak hotelnya cukup susah dicari karena masuk ke dalam gang. Ketika saya sampai, saya sempat kaget dan berpikir, kok hotelnya begini amat ya? By the way, layout kamar hotelnya tidak seperti hotel pada umumnya. Dalam satu kamar ada ruang TV kecil dan sofa di bawah, sedangkan tempat tidurnya berada di atas. Awalnya saya merasa hotelnya lumayan nyaman, hanya saja agak kotor. Di kamar ini saya berdua dengan adik saya. Di hari pertama, setelah seharian keliling, saya dan adik kembali ke hotel sekitar jam 12 malam. Setelah sampai, saya nggak langsung tidur, tetapi tetap di ruang bawah untuk nemenin adik yang sedang mengerjakan tugas. Tidak terasa, saya tiba-tiba ketiduran. Sekitar jam 2:30 pagi, saya merasa adik saya membangunkan saya untuk pindah ke atas dengan terburu-buru. Saat itu saya sempat berpikir, ini anak abis dengar sesuatu kayaknya nih. Tapi saya berniat menanyakannya besok pagi. Keesokan paginya saya dan keluarga pergi ke Pasar Baru dan memarkirkan mobil di Gedung Kesenian Jakarta. Karena kami sampai sudah mendekati waktu maghrib, kami pun sholat dan menumpang ke toilet di sana. Di bagian belakang ada sebuah gudang yang terkunci dengan gembok besar. Awalnya saya nggak menghiraukan gudang tersebut, sampai ayah saya berkata, "Serem ya, gedungnya bangunan Belanda. Di dalam gudang ini kayak ada yang kerja, tapi pintunya digembok." Seketika saya jadi fokus ke gudang tersebut. Dan benar saja, seperti ada aktivitas di dalamnya. Lalu saya iseng mengintip dari sela-sela pintu. Saya melihat ada sosok seperti wanita berkerudung hitam menempel di tembok dan tidak bergerak. Karena penasaran, saya maju dan memfokuskan pandangan ke dalam melalui celah pintu. Tiba-tiba adik saya bilang, "Jangan dilihat, takut ada yang aneh-aneh." Sampai kami selesai dari toilet, sosok itu masih ada. Namun ketika azan terdengar,
sosok tersebut tiba-tiba hilang. Singkat cerita, saya dan keluarga pulang nih. Saat perjalanan pulang ke Lampung, ketika masih di tol, masing-masing dari kami mulai menceritakan kejadian horor yang dialami di hotel. Kakak saya bilang di kamarnya tuh ada darah. Di kamar ibu dan ayah saya, keran air tiba-tiba menyala sendiri. Lalu adik saya tiba-tiba bertanya, "Kak, kamu kenapa kemarin bangunin aku buat naik ke atas buru-buru?" Saya langsung kaget, karena yang saya rasakan justru sebaliknya. Saya yang dibangunkan sama dia, dengan posisi dia masih duduk seperti sedang ngerjain tugas. Lalu adik saya cerita, saat saya tidur dan dia masih ngerjain tugas, dia mendengar ada suara langkah di tangga sebanyak 2 kali. Padahal tangga tersebut sedang dia gunakan sebagai tempat laptop saat mengerjakan tugas. Karena merasa takut, dia memutuskan untuk tidur di sofa bersama saya. Gak lama setelah itu, dia merasa saya membangunkannya dengan terburu-buru. Jadi intinya, saya dan adik saya itu sama-sama gak tahu siapa yang ngebangunin kami, dengan kalimat yang sama dan dalam kondisi yang terburu-buru. Kayak paradoks gitu ya. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika penulisannya masih berantakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita dari Unge. Jalan-jalan ke Jakarta, ternyata asal Lampung nih sekeluarga nih. Naik mobil bareng-bareng ke Jakarta, nginep di daerah Hayam Wuruk. Wah, menarik kejadiannya. Apa kira-kira yang menyebabkan? Sebenarnya kalau ngelihat perilakunya mereka sih nggak ada yang salah gitu ya. Makanya. Tapi emang kayaknya bangunannya ini nih yang punya Senayan, yang punya DPR MPR. yang punya. Apa kabar tuh orang sekarang ya? Ompong. Tetap masih. Iya. Nggak tahu gue. Kayaknya dia pura-pura begitu ya. Acting. Terjerat kasus gak sih dia? Iya, kasus itu apa ya? Iya, Yang investasi bodong. yang punya. Mana? Kalau investasi bodong tuh berarti investornya bodong, udelnya. Hah? Investasi sama orang bodong berarti. Ya Allah Tuhan. Aduh, tapi kasihan juga ya. Apa? Kasihan juga keluarganya begitu, lagi liburan ke Jakarta, ke Hayam Wuruk. Paling kasihan tahu gue sama orang-orang yang liburan gitu, digangguin, dirusuhin gitu. Gedungnya nih ceritanya Kristo nih ya, Gedung yang sering menampilkan sebuah pertunjukan di Pasar Baru. Di depan Pasar Baru. tunjukan seni ya. Teater, tari-tarian. Berarti emang banyak juga sih cerita-cerita dari situ ya. Banyak pak. Banyak Apalagi banget. kalau lu ngobrol sama anak teater yang latihannya tuh selalu di situ dan tampilnya di situ gitu. Wah banyak banget tuh ceritanya. Oke. Menarik. Oke. Cerita berikutnya nih yang judulnya lumayan unik nih. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Danu dan Bang Bims, King of Jakarta? Apa sih? Kok ada gitu aneh? Beda lagi ya, itu mah drummer slang gitu. Nice try. Tapi kita bacain tetap. Iya. Semoga pas membaca cerita ini dalam keadaan sehat, amin. Pengalaman aneh dan tidak menyenangkan ini saya alami saat sekolah di salah satu SMA di kota Tasik, SMA negeri sekitar tahun 2008. Sekolah saya terletak di pusat kota dan bangunannya sendiri merupakan bekas sekolah khusus warga keturunan Tionghoa yang berdiri sejak tahun 1880. Denah sekolah berbentuk kotak dengan 2 lapangan olahraga yang dikelilingi oleh ruang-ruang kelas. Di sudut kiri atas denah sekolah ada sebuah sumur tua peninggalan dari sekolah sebelumnya.
Bentuknya persis seperti sumur di film lama Indonesia, Anak Ajaib. Ya, kalian pasti tahu lah. Katanya sih angker itu sumur. Kita lanjut. Saat itu, setelah ujian nasional, kami kelas 3 sudah tidak ada kegiatan belajar. Istilahnya dulu sih sudah bebas lah. Tapi tetap diwajibkan datang ke sekolah. Entah untuk apa, saya juga udah lupa. Tidak terasa hari itu sudah sore. Siswa yang masih berada di sekolah hanya tinggal kami bertujuh. Saya, Sutrisno, Aciw, Abud, Adi, Sule, dan Jai. Ditambah satu keluarga penjaga sekolah yang juga mengelola kantin. Sejak siang kami sibuk bermain game biliar di ponsel Nokia Symbian. Karena bingung mau melakukan apa lagi dan malas pulang juga. Akhirnya kami sepakat ke kantin untuk ngerokok dan beli minuman dingin. Sekalian menghabiskan sisa whisky Mansion House yang saya simpan di bagasi Vespa saya, si Denok. Lihar lu. Saat di kantin, penjaga sekolah bercerita bahwa anaknya sedang demam karena semalam melihat sosok seperti ogoh-ogoh yang menatapnya. Saat ia disuruh menyalakan lampu di area dekat sumur tua. Salah satu dari kami, saya lupa siapa, bilang kayak gini nih. Wah, bagus nih buat kenang-kenangan. Nanti kalau reunian bisa kita ceritain kayak film catatan akhir sekolah. Akhirnya kami bertujuh sepakat untuk melakukan uji nyali. Kami menunggu sampai waktu sarepna antara maghrib dan isya. Agar suasananya lebih horor. Aciw dan Abud bertugas sebagai kameramen pakai ponsel Nokia N70. Dan ada Nokia ketupat dulu. Sisanya bertugas untuk menantang. Kami mulai melontarkan berbagai ujaran tantangan di sekitar sumur itu. Seperti ya, mana anjing? Waduk anjing, waduk anjing jurik-jurik teh, gitu-gitulah pokoknya ungkapan pakai bahasa Sunda gitu ya. Dan banyak banget ungkapan lainnya sambil setengah mabuk dan sempoyongan. Kami berharap ada balasan dari penghuni sumur tersebut. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tidak puas, saya mengusulkan untuk pindah ke tempat lain, yaitu bekas SMP saya. Percaya atau tidak, sekolah itu disebut-sebut sebagai inspirasi film misteri bangku kosong. Kurang serem apa lagi tuh. Kami pun berangkat sekitar 2 km pakai motor. Motor diparkir di sebuah rumah sakit yang berada di pinggir sekolah tersebut. Lalu kami masuk dengan cara melompati pagar. Sesampainya di dalam, kami kembali membuat keributan dan melakukan hal yang sama. Tapi hasilnya tetap nihil. Kebetulan saat itu penjaga sekolah sedang tidak ada. Akhirnya dengan rasa kecewa kami pulang masing-masing karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebelum pulang, kami sepakat untuk menonton rekaman video bersama-sama keesokan harinya di sekolah. Sesampainya di rumah, saya langsung membersihkan diri dan bersiap tidur. Namun menjelang tidur, tiba-tiba suasana berubah. Tanpa sebab yang jelas, udara menjadi sangat panas dan pengap, sangat pengap. Saya mulai merinding hebat, keringat dingin bercucuran ditambah suara gonggongan anjing liar, suara kucing yang mengeong gak wajar, suara angsa terbang dengan lengkingannya, serta angin kencang yang membuat dedaunan bergesekan. Semuanya menambah suasana semakin mencekam. Padahal di daerah saya sebelumnya tidak ada anjing liar dan tidak ada tetangga yang memelihara angsa. Saya mencoba memejamkan mata tapi tidak bisa tidur. Akhirnya saya menyerah dan membuka mata. Begitu mata terbuka, sekitar mungkin 5 cm-an dari wajah saya, ada seekor kucing yang mengeong marah dengan suara sangat keras. Saya tidak tahu dari mana kucing itu masuk, karena hampir tidak ada akses bagi hewan seukuran itu untuk masuk ke dalam rumah. Kaget, saya langsung loncat dari kasur dan berlari ke kamar orang tua. "Kenapa?" tanya abah saya. Udah ikut tidur aja pokoknya gitu. Dalam kegelisahan, saya akhirnya tertidur. Saat bangun, badan saya terasa sangat panas. Di dahi saya sudah terpasang kompres. "Kamu demam tinggi, jadi mama kompres. Jangan ke sekolah dulu," kata mama.
kamu habis ngapain bisa sakit kayak gini? Makanya main jangan berlebihan. Enggak mah. 3 hari kemudian kondisi saya mulai membaik. Saya bertemu 5 dari 7 teman saya yang ikut di kejadian tersebut. 2 lainnya belum masuk sekolah. Kami saling bertatapan sambil tersenyum sampai Sutrisno berkata, "Gara-gara kalian, saya jadi kena dampaknya." "Kenapa emang, No?" tanya saya. Setelah nantang-nantang itu, saya didatengin sosok perempuan berpakaian kerajaan. Saya dicekik sampai pingsan. Dalam kondisi itu, dia bilang, "Kalian tidak akan selamat. Saya suka sama kalian." Lalu katanya sosok itu melempar 7 cincin ke wajahnya. Sutrisno kemudian menceritakan hal itu kepada pamannya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk goib. Mereka akhirnya melakukan perdamaian dengan memberikan sesajen tertentu. "Itu sebabnya kalian bisa sembuh. Tapi saya mah kapok, gak mau lagi," katanya. Beberapa hari kemudian, Aciu dan Abut yang merekam kejadian itu masuk sekolah dan menceritakan pengalaman mereka. Setelah uji nyali, mereka memutar rekaman video tersebut di rumah masing-masing. Menurut mereka, berbagai bentuk makhluk terlihat di dalam video itu. Gak hanya itu, Aciu bahkan mengalami hal lain. Setiap melihat orang, wajahnya berubah menjadi menyeramkan seperti makhluk goib. Sementara Abut memilih diam dan tidak banyak cerita. Yang jelas, tanpa saling berkomunikasi, mereka sepakat untuk langsung menghapus rekaman itu. Sekian cerita dari saya, maaf kalau kepanjangan dan alurnya masih berantakan. Terima kasih. Oke, ini sebuah cerita dari SMA di Tasik ya. Ya, 2008. Bangunannya tuh bangunan lama ya. Udah dari abad 19 coy. Nah, masalahnya ini valid nih buat orang Tasik nih. Apalagi posisi SMP yang tadi ditantang-tantangin itu ya, sebagai inspirasi film Bangku Kosong. Misteri Bangku Kosong. Gitu. Cuman memang yang menjadi pertanyaan, kenapa dilempar 7 cincin gitu? Nggak jadi pertanyaan, nggak jadi sebuah kesimpulan kan? Nggak terjawab maksudnya di akhir. Nggak diceritain juga gitu. Apa 7 cincin gitu? Ada maknanya kah si 7 Betul. cincin ini gitu ya? Apakah melambangkan let's say ada 7 orang yang uji nyali di hari itu gitu ya misalnya. Bisa. Dan jadi nggak serem kalau misalkan dilempar kue cincin gitu. Nggak serem. Jadinya lengket. Bek gitu. Iya, Bek 7 kali lagi. dilempar 7 kue cincin. Bek. Aduh. Iya, jatuhnya lengket sama berminyak. Lo ngelempar kue cincin dah. Lu doyan gak kue cincin? Doyan ya? Gue sih lebih suka cucur gue tapi. Donat lokal kan itu sebenarnya. Ah, donat Iya. lokal. Iya, ada bagel. Oh, kue Ada cincin. donat. Iya. Nah, kue cincin nggak mau kalah orang Indonesia, cuman begitu doang Apa? bikinnya. Bagel. Nah, Nih, kue nih. cincin. Nah, Nah, ring cake. Ya. dulu tuh gimana sih kalau yang keliling suaranya leh? Ngomongnya, Abu. Bu, Enggak apa sih? anjing itu. Itu apaan? Jualan apaan itu? Ya nggak tahu gue yang keliling apa. Itu ada dulu. Abu. Abu. Kalau ada orang keliling gitu gimana le? Ah, abu juga kan. Abu juga nah abu. Abu, gitu. Abu. Ah, bukan gitu. Kalau ada orang Itu orang keliling kureng. goblok. Abu. Apa sih? Jualan apa ya begitu ya? Gua ada dulu sekeliling, cuma gue lupa depannya apa. Pokoknya tengahnya cucur kue cincin gitu. Sumpah demi Allah. Cuma gue lupa depannya apa gitu. Apa Donat kali. Nggak enak. Donat cucur kue cincin. Oh, gemblong. Oh, Gemblong cucur kue cincin gitu. Sumpah gue. Ada lu. Gemblong cucur kue cincin.
Kan sama tuh materialnya kan. Bener. Gemblong cucur kue cincin. Kalau kue Tintin gimana ya? Nah, jambul. Gue lu pernah jambul lagi. Waktu Si- kecil Kita semua pernah jambul kali. pernah jambul, pernah belah tengah. Oh, Dulu tuh iya. gitu. Mohak ini dulu. Beckham. Di chat gue pernah. Dicat pernah lu? Nah di Indika kan pirang rambut gue. Apa? Iya atasnya doang, pas gue liat jelek banget anjing, kayak jamet kereta ekonomi anjing zaman dulu. El Sarawi lu. Aduh. Ya ini sekolahnya harusnya sekolah legend nih di daerah itu ya. Bangunannya juga ikonik gitu, bangunan lama. Dulunya bekas sekolah Tionghoa, coy. 1880 guys. Gila, abad 19. Minumnya tapi itu ya gepeng ya bang. Gepeng Gepengan ya, SMA bro. Aduh, tapi sayang banget ya kalau videonya tuh dihapus ternyata ya, rekamannya. Padahal bakal jadi footage yang menarik banget ini. Kalau masih ada. Pasti. 2008 pakai Nokia ya pasti ya ngerekamnya. 6600 itu udah paling bagus kayak dulu. Kayak Doraemon ya 6600 tuh. Hah? 6600 tuh yang kayak Doraemon kan. Yang suka nyimpen banyak bokep. Coba lo lihat. Kayak apanya sih kayak Doraemon? Bentuknya. Bentukannya iya. Ini. Nah iya kan kayak Doraemon. Gue baru tahu. Emang mirip Doraemon. Iya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak untuk semua teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Jangan lupa yang mau jadi narsum ya, kontak nomor di bawah ini. Yes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dadah.